Kenapa dunia ini tiba-tiba panas lagi ya? Iran, Israel, Amerika Serikat, 3 negara besar ini tiba-tiba terlibat konflik militer besar-besaran. Serangan udara, rudal balistik, drone, bahkan fasilitas nuklir tuh jadi sasaran. Tapi aku tuh penasaran, siapa sih yang sebenarnya mulai duluan? Apakah ini soal agama, politik, atau kekuasaan? Terus apa yang diributin gitu? Dan benar gak sih kalau ini akan jadi perang dunia ketiga? Hai guys, balik lagi di channel Nai. Hari ini aku akan bahas mengenai perang dunia ketiga. Amit. Jangan sampai kejadian ya. Jadi video ini tentang konflik yang terjadi antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Dimana kemarin Presiden Amerika Serikat ya, yaitu Donald Trump baru aja mengupload sebuah pernyataan di akun resmi X-nya mengenai kesuksesan mereka dalam menyerang fasilitas nuklir Iran. Nah, kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel Nai karena Nai akan update tiap minggu bawain kasus-kasus menarik kayak gini. Dan ada juga kisah horor ya, insya Allah. Jangan lupa di like dan share juga biar makin semangat bikin videonya. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Mari kita mulai. Oke, sebelum kita bahas soal serang-serangan besar ya yang terjadi belakangan ini, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Karena belum semua pasti tahu kan apa sih yang bikin konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Jadi kita semua tuh tahu ya kalau Israel sedang melakukan terhadap Palestina. Kalau itu tahu ya, baik penyerangan itu dari jalur darat, laut, sampai udara. Nah, serangan udara mereka ini tuh nggak bisa terlalu kayak terlalu bebas gitu ya dalam menyerang si Palestina karena mereka belum memiliki aerial superiority di wilayah Timur Tengah karena keberadaan Iran. Aerial superiority itu apa sih, Nay? Jadi singkatnya ya, aerial superiority adalah area kekuasaan di udara yang artinya satu pihak itu bebas menguasai langit di wilayah perang itu. Jadi mereka bisa bebas pakai pesawat tempur, drone, atau rudal sesuka hati. Sementara lawannya dibuat kesulitan menyerang balik atau bahkan untuk bertahan. Oke, lanjut ya, karena mereka belum memiliki aerial superiority ini, mereka jadi nggak punya kekuasaan di langit wilayah perang itu. Tapi Nay kan katanya nggak cuma punya langitnya aja gitu kan? Kenapa sampai nyerang Iran? Kayak kenapa gitu loh? Nah, jadi gini, dari info yang udah aku baca ya gitu ya, dari artikel-artikel yang sudah diterbitkan, Israel ini merasa terancam dengan keberadaan fasilitas nuklir di Iran. Mereka tuh takut dengan adanya fasilitas nuklir ini akan mengancam eksistensi dari Israel itu sendiri. Kan pasti mikir kan? Emangnya fasilitas nuklir Iran ini keperluannya buat senjata nuklir atau apa sih? Jadi dari artikel yang lagi sudah aku baca ya, Iran tuh mengatakan kalau fasilitas nuklir ini dibangun untuk keperluan sipil bukan untuk militer. Walaupun sebenarnya belum ada satupun artikel atau kesaksian yang bisa membuktikan bahwa 100% itu fasilitas untuk keperluan sipil. Nah, karena itulah si Israel nih dak-dik-duk gitu loh, kayak takut gitu kan. Udah gitu, Iran ini adalah negara yang menolak keberadaan Israel dan mendukung gerakan perlawanan untuk menghilangkan Israel ini. Makanya beberapa alasan tersebutlah yang membuat Israel takut lah ya, jadi dia menyerang Iran. Nah, sekarang aku akan bahas kronologi kejadiannya biar kalian nggak bingung itu ya soal siapa yang nyerang duluan, kayak kenapa bisa situasinya semenegangkan ini. Nah, sekarang saya akan jelasin by timeline-nya dulu ya. Jadi sebenarnya itu bermula di tanggal 13 Juni 2025 di mana Israel resmi meluncurkan serangan besar-besaran ke Iran lewat sebuah operasi militer yang mereka namain Rising Lion. Operasi ini diumumin langsung sama Perdana Menteri mereka, Benjamin Netanyahu. Nah, serangannya tuh nggak main-main. Mereka tuh ngirim lebih dari 200 pesawat tempur dan drone secara serentak ke wilayah Iran. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Target utamanya dalam penyerangan ini adalah fasilitas nuklir Iran yang ada di Natanz, Fordow, dan Isfahan. Tapi bukan cuma itu, mereka juga nyasar ke fasilitas rudal balistik dan bahkan tokoh-tokoh penting Iran, keilmuan nuklir, dan pejabat militer. Alasannya, yang tadi aku jelasin di awal, Israel ini menilai bahwa serangan ini adalah langkah preventif alias pencegahan supaya Iran gak lanjut-lanjut banget sama program nuklirnya. Jadi menurut si Israel, fasilitas nuklir ini bisa jadi ancaman serius untuk keberadaan mereka ke depannya. Dampaknya itu cukup besar guys. Puluhan ilmuwan nuklir dan komandan tinggi IRGC atau pasukan Garda Revolusi Iran tewas. Termasuk dua nama besar Jenderal Muhammad Bagheri dan Hossein Salami. Nah, setelah serangan brutal dari Israel tadi, Iran tentu aja nggak diem dong. Akhirnya Iran ini memberikan serangan balasan yang nggak cuma sekali,
tapi 3 hari berturut-turut. Jadi gini, tanggal 14 Juni ya, berarti besoknya, Iran tuh mulai ngeluncurin serangan balasan gelombang pertamanya. Targetnya langsung ke kota-kota besar di Israel kayak Tel Aviv, Haifa, Bat Yam, dan Rehovot. Di sini Iran menyerang menggunakan rudal balistik dan drone. Beberapa rudal itu sempat meledak di area terbuka, bahkan di sekitar pemukiman warga. Tapi nggak semua itu berhasil nyampe ya, karena beberapa juga berhasil dicegat sama sistem pertahanan udara milik Israel. Habis itu besoknya, tanggal 15 Juni 2025, Iran tuh kembali ngegas dengan gelombang serangan kedua. Dan kali ini skalanya jauh lebih besar dibanding hari sebelumnya. Serangan itu dimulai sekitar jam 8 sampai 10 pagi waktu setempat, di mana Iran mengirimkan rudal-rudal balistik yang berhasil menghantam beberapa infrastruktur sipil dan properti besar. Bahkan Weizmann Institute yang ada di Rehovot, by the way kok kalian nggak tahu ya, Weizmann Institute ini adalah salah satu pusat riset penting di Israel. Nah, si pusat riset ini juga ikut kena dampaknya dan mengalami kerusakan. Belum selesai nih serangannya ya. Iran lanjut nyerang Israel di tanggal 16 Juni 2025. Jadi benar-benar gak dikasih jeda gitu loh serangannya. Kali ini mereka nyerang Israel menggunakan kombinasi rudal balistik dan drone. Dan salah satu dampak dari serangan ini adalah rusaknya konsulat Amerika Serikat yang ada di Erbil, Irak karena terkena serpihan rudal. Nah, dari total 3 hari penyerangan ini ya, berdasarkan data yang aku dapetin, kurang lebihnya si Iran tuh menggunakan 400 rudal balistik dan 1000 drone diarahkan ke wilayah Israel. Serangan ini bikin situasi di Israel tuh kacau banget. Bahkan banyak warga sipil yang jadi korban juga. Puluhan orang dilaporkan tewas, termasuk anak-anak, dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Nah, setelah 3 hari berturut-turut Iran membombardir Israel dengan rudal dan drone, yang mana membuat situasi antara Iran dan Israel makin panas dong. Tiba-tiba aja AS ini menyerang fasilitas nuklir di Iran. Jadi sekitar semingguan setelahnya ya, tanggal 21 Juni 2025, Amerika tuh tiba-tiba mulai bergerak dengan strategi yang cukup licik ya. Mereka tuh menerbangkan beberapa pesawat pengebom B-2 Spirit Bomber ke arah Guam. Nah, si pesawat yang menuju Guam ini sebenarnya kayak semacam pengalihan isu gitu, biar Iran nggak curiga apa-apa. Nah, sementara itu serangan utamanya justru dilakukan dengan menggunakan 7 pesawat B-2 Spirit Bomber yang ambil rute panjang banget. Sampai mereka tuh harus isi bahan bakar di udara beberapa kali loh. Itu seniat itu mereka. Nah, pesawat-pesawat ini tuh terbang jauh banget melewati Samudra Atlantik dan Laut Mediterania sebelum akhirnya masuk ke wilayah udara Iran. Nggak cuma itu, AS juga menyerang Iran melalui jalur laut. Lalu kapal selam Amerika juga ikut ngeluncurin lebih dari 2 lusin rudal Tomahawk yang ditargetkan ke fasilitas nuklir di Isfahan. Nah, lalu puncaknya itu terjadi di tanggal 22 Juni 2025, di mana 3 fasilitas nuklir Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan Isfahan, dihantam habis-habisan sama rudal-rudal Amerika Serikat. Setelah serangan itu, Presiden AS Donald Trump langsung ngepost di akun X-nya atau Twitter ya dulu ya. Dia tuh bilang bahwa ketiga situs nuklir Iran itu sudah completely and totally obliterated, alias hancur total. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Tapi dari pihak Iran sendiri itu mereka bilang kerusakannya tuh emang besar tapi belum sampai permanen. Nah, sebagai respon dari serangan ini, Iran tuh langsung mengambil sikap yang tegas. Mereka ngancam bakal memblokade Selat Hormuz yang penting banget untuk distribusi minyak dunia. Iran juga bilang kalau dia akan ngurangin kerjasama sama IAEA. By the way, buat yang nggak tahu, IAEA singkatnya adalah suatu badan pengawas nuklir dunia. Jadi di sini Iran bilang kalau dia nggak bakal izinin ada inspeksi lagi dari si IAEA ini. Nah, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahkan bilang Amerika tuh harus siap terima balasan dan nyuruh negara itu siap pakai semua opsi baik militer maupun diplomatik. Nah, di sini kan pasti ada yang bingungnya sama Kenai. Kenapa kok tiba-tiba Amerika Serikat itu nyerang Iran? Kayak nggak ada angin, nggak ada hujan. Kayak kan yang diserang awalnya Israel sama Iran. Kok lu tiba-tiba nyerang gitu loh? Kenapa? Jadi gini guys, Israel adalah sekutu strategis utama Amerika Serikat di Timur Tengah, baik itu secara militer, teknologi, maupun intelijen. Nah, mungkin kan juga ingat kan, waktu konflik Israel sama Palestina, AS kan juga ikut membantu suplai makanan dan senjata untuk Israel kan. Nah, makanya AS itu juga khawatir sama proyek nuklir si Iran, takut si Iran bakal bikin senjata nuklir yang mana bisa mengancam Israel dan sekutu teluk seperti Arab Saudi dan lain-lain lah ya. Nah, selain itu juga ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa serangan itu merupakan ajang untuk unjuk kekuatan militernya Amerika Serikat kepada China dan Rusia.
di mana AS ini ingin mengirim pesan kuat kepada mereka, kayak dia tuh pengen nunjukin kalau mereka tuh gak akan dibiarkan memperluas pengaruh militer tanpa konsekuensi. Yang mana ternyata Iran ini adalah mitra terdekat Rusia dan China dalam latihan militer sampai transfer teknologi. Terus Nay, abis itu gimana sih Irannya? Ya, tentu saja setelah diserang, Iran ini nggak berdiam diri dong. Karena kan si AS ini tiba-tiba nyerang langsung gitu ke fasilitas nuklir. Diem-diem pula, pasti sebel dong si Iran. Jadi akhirnya di tanggal 23 Juni 2025, Iran ngeluncurin serangan ke Amerika Serikat, tapi nggak langsung ke negara AS-nya ya. Kali ini targetnya adalah Al Udeid Air Base yang ada di Qatar, yang merupakan markas besar militer AS di Timur Tengah. Iran tuh menembakkan 6 rudal balistik sebagai bentuk perlawanan langsung atas intervensi Amerika ke konflik ini. Tapi untungnya semua rudal tuh berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran. Jadi nggak ada korban jiwa dalam serangan ini. Nah, dari serangan Iran ini, Presiden AS Donald Trump langsung kasih tanggapan dan nyebut serangan Iran ini sebagai respon yang lemah cenah. No Americans have been harmed after Iran launched a missile attack on a US military base in Qatar. Trump says Iran provided early notice and he hopes there will be no further hate in pursuit of peace, saying in a Truth Social post that Iran's response was, quote, very weak. Di saat yang sama, dia juga ngajak Iran untuk berunding lagi, kurang lebih kayak dia tuh bilang kalau Iran tuh lebih baik milih jalan damai aja daripada perang. Pintu negosiasi antara Iran dan Israel tuh masih tetap terbuka kok. Tapi AS juga kayak ngasih, apa istilahnya, peringatan kali atau saran atau aku nggak tahu, yang jelas AS tuh bilang kalau Iran sampai beneran nutup Selat Hormuz ya, yang merupakan tadi aku bilang jalur penting distribusi minyak dunia, itu sama aja kayak bunuh diri ekonomi. Dan kalau itu Iran beneran nutup ya, katanya AS dan sekutu-sekutunya siap ngasih respon militer lewat armada kelima mereka. Nah, di tengah ketegangan ini akhirnya muncul sedikit harapan. Harapan gimana tuh Nay? Jadi gini, ini panjang nih sampai habis sore, ada berapa menit? Kita lanjut ya. Tepat di tanggal 24 Juni 2025, Presiden Trump mengumumkan gencatan senjata total antara Israel dan Iran dengan syarat dua-duanya harus sama-sama nurut dan gak ada yang nyerang duluan. Rencananya Iran tuh bakal stop serangan mulai jam 00.00 GMT dan Israel nyusul stop jam 12 GMT di hari yang sama. Tapi ternyata beberapa jam setelah pengumuman itu, Iran malah masih ngeluncurin sekitar 20 rudal dan drone ke wilayah Israel. Beberapa di antaranya itu jatuh di Beersheba, wilayah selatan Israel. Serangan ini bikin 4 warga sipil tewas dan 22 lainnya luka-luka. Pihak Iran bilang mereka tuh sebenarnya siap untuk benar-benar berhenti, tapi itu kalau Israel juga beneran stop nyerang. Loh, Nay, kenapa tiba-tiba Iran nyerang Israel lagi padahal katanya mau beneran gencatan senjata dulu gitu kan? Jadi gini, Israel itu tuh diduga melanjutkan serangan ke Iran hingga dini hari, termasuk pemboman terhadap radar di Teheran sekitar pukul 03 GMT. 4 jam sebelum gencatan resmi dimulai dan serangan lain tepat ketika gencatan efektif. Makanya tadi Iran tuh nyerang dan bilang kalau Israel berhenti beneran, ya udah Iran akan ikutan stop nyerang gitu loh. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling dekat gitu ya sama kehidupan kita sehari-hari. Kayak pasti penasaran kan, apa sih dampaknya terhadap dunia atau bahkan Indonesia ini kalau ada konflik 3 negara ini tuh apa efeknya kan? Apakah kita beneran kena atau ya nggak, biasa aja gitu ya. Aku jelasin pelan-pelan ya. Yang pertama, udah pasti harga minyak tuh bakal langsung melonjak tajam. Kalau nggak salah itu sampai tembus 130 USD per barrel deh setelah Iran ngancam menutup Selat Hormuz. Loh, kenapa bisa segitu parahnya, Nay? Jadi gini ya, Selat Hormuz itu adalah jalur super penting untuk ekspor minyak dunia. Sekitar 20% minyak global lewat jalur ini. Nah, kalau sampai ditutup sama Iran, otomatis kapal-kapal pengangkut minyak tuh harus muter lewat jalur lain yang jauh lebih panjang. Artinya pengiriman bakal makan waktu lebih lama dan butuh bahan bakar lebih banyak. Jadi ongkos transportnya lebih banyak gitu ya. Bayangin aja ya, misalnya nih minyak harusnya nyampe hari Senin ya. Tiba-tiba dia baru nyampe hari Jumat, dan ditambah karena jarak tempuhnya makin jauh, biaya kirimnya juga makin mahal dong. Jadi gak heran kalau harga minyak pasti akan ikut naik gila-gilaan. Nah, gara-gara harga minyak naik segila itu, dampaknya gak cuma dirasain di SPBU aja, tapi juga ke dunia finansial yang akan ikut goyang. Nah, dunia finansial yang dimaksud di sini adalah pasar saham global yang anjlok
karena ketidakpastian geopolitik. Nah, akibat pasar saham yang anjlok ini ya, banyak investor yang jadinya lari ke aset-aset aman kayak emas dan dolar AS. Lalu karena kondisi makin gak stabil, IMF atau Dana Moneter Internasional akhirnya nurunin proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025. Awalnya mereka tuh prediksi tumbuh 3,2%, tapi sekarang dipotong jadi 2,6% aja. Turunnya lumayan jauh guys, 0,6% untuk pertumbuhan ekonomi tuh gede loh. Dan ini bikin banyak negara berkembang makin was-was karena ada risiko resesi alias krisis ekonomi yang bisa aja beneran kejadian kalau kondisi terus memburuk. Nah, kalau pasar saham aja udah goyang, bayangin gimana kondisi keamanan dunia. Soalnya konflik kayak gini tuh nggak cuma ngefek ke ekonomi doang, tapi juga bikin hubungan antar negara tuh jadi tegang banget. Apalagi kalau negara-negara besar tuh udah mulai saling sindir, saling ancam, dan bahkan unjuk kekuatan militer. Nah, dari sini aku akan masuk ke pembahasan soal gimana konflik ini berdampak ke keamanan global. Jadi serangan Amerika ke fasilitas nuklir Iran kan langsung dapat reaksi keras dari negara-negara besar kayak China, Rusia, dan Korea Utara. Mereka semua tuh sangat mengecam serangan itu dan bilang kalau serangan itu cuma bakal bikin situasi makin kacau. Gara-gara ini beberapa negara tuh jadi makin dekat sama Iran dan ngebentuk blok baru yang kesannya anti barat gitu loh. Terus setelah serangan dari Israel dan balasan dari Iran, Badan Pengawas Nuklir Dunia IAEA juga angkat suara. Mereka bilang sistem pengawasan nuklir di Iran sekarang rusak parah dan ini bikin kekhawatiran makin besar. This time, no one, including the IEA, is in a position to have fully assessed the underground damage at Fordow. Apalagi soal potensi perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Baik yang takut kok negara-negara lain tuh kayak Arab Saudi ya, nanti juga bakal ikutan ngembangin teknologi nuklir mereka sendiri. Nah, kalau kondisi keamanan dunia aja udah segenting itu ya, pasti kan ikut pikir kan? Lah gimana nasib Indonesia, Nay? Kan kita juga dari Timur Tengah ya, emangnya bakal kena dampaknya juga gitu ya? Jawabannya ya iya. Pasti kena dong, dan cukup serius juga dampaknya. Meskipun kita nggak terlibat langsung dalam konfliknya ya, efek domino dari perang ini tuh tetap bisa berasa ke kehidupan sehari-hari kita di sini. Aku jelasin sedikit. Jadi gini, kemarin itu IHSG sempat turun lebih dari 5% karena banyak investor global yang buru-buru narik dananya dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Mereka panik karena kondisi pasar dunia itu lagi nggak stabil banget. Nah, akibatnya nilai tukar rupiah tuh juga ikut jeblok. Kalau nggak salah waktu itu sempat kan nyentuh 16.000 atas gak sih per dolar. Nah, sekarang sih udah agak turun ya, sekitar 16.000 ratusan bawah. Tapi tetap aja masih tinggi banget. Terus kalau harga minyak dunia naik terus ya, Indonesia kemungkinan besar bakal harus sesuaikan harga BBM, baik yang subsidi maupun non-subsidi. Nah, kalau BBM naik, otomatis biaya transportasi dan logistik ikut naik. Pasti ini. Dan ujung-ujungnya, harga-harga barang terutama yang impor juga bisa ikut melambung. Termasuk bahan makanan pokok dong. Jadi kita yang cuma di rumah aja nih lagi nontonin YouTube dan sibuk scrolling TikTok, ikut kena efeknya. Jadi please ya guys, kondisi ekonomi global tuh lagi gak baik-baik aja. Saran dari aku, jangan buru-buru resign dari kerjaan kalian sekarang. Untuk kalian yang income-nya merasa kurang, sekarang sudah saatnya coba cari-cari tambahan income. Karena punya tambahan income di kondisi saat ini tuh bukan opsional. Menurutku malah wajib gak sih? Karena kita gak pernah tahu nih, krisis bisa kejadian kapan aja. Kalian ngerasain kan, akhir-akhir ini tuh lagi gonjang-ganjing semuanya. Jadi lebih baik kita siapin payung sebelum hujan daripada panik pas udah kehujanan. Nah, jadi itu tadi gimana konflik antara Israel, Iran, dan Amerika ini gak cuma ngefek ke mereka bertiga aja, tapi juga bikin dunia itu sangat terdampak, bahkan sampai ngaruh ke ekonomi kita di Indonesia. Dari harga minyak, pasar saham, nilai tukar rupiah, sampai harga kebutuhan pokok tuh semuanya bisa kena imbas. Tapi kan pasti bertanya-tanya juga kayak ini. Gimana sih kondisi saat ini? Yang paling baru tuh gimana? Apakah udah benar-benar mereda setelah senjata diumumkan atau justru makin panas lagi? Jadi dari informasi dan artikel yang bisa aku dapatin ya, Iran sekarang udah resmi stop kerjasama dengan IAEA, itu tadi Badan Pengawas Nuklir Dunia, dan hal ini tuh bikin banyak pihak khawatir karena artinya sekarang program nuklir Iran makin gak terpantau. Iran juga bilang mereka bakal lanjut memperkaya uranium, tapi katanya sekali lagi ini kata mereka uranium ini untuk keperluan sipil aja. Asalkan Amerika nggak nyerang mereka lagi. Jadi kayak semacam lu diem, gue diem gitu. Nah, sementara itu dari sisi Israel, Menteri Pertahanannya udah ngumumin strategi baru buat tetap jaga dominasi udara atas Iran.
Rencana ini disiapin buat antisipasi ancaman ke depannya supaya Israel tetap punya kendali penuh atas keamanan nasional mereka. Terus soal gencatan senjatanya gimana, Nay? Nah, soal gencatan senjata antara Iran dan Israel, meskipun ya Presiden Trump itu udah bilang ini ceasefire total, ini kata si Trump nih ya. Tapi faktanya di lapangan masih ada aktivitas militer yang terjadi. Jadi bisa dibilang gencatan senjata ini tuh masih rapuh banget dan bisa pecah kapan aja. Nah, dari pihak Amerika sendiri, mereka tuh sekarang lagi nyiapin aturan baru untuk nge-backup Israel. Termasuk mereka tuh ngasih bom jenis bunker buster kalau sewaktu-waktu Iran tuh mulai ngelirik untuk membuat fasilitas nuklirnya sebagai alat untuk kebutuhan perang. Sedangkan untuk pasokan minyak global sejauh ini belum terganggu secara signifikan. Selat Hormuz yang tadi itu yang merupakan jalur penting distribusi minyak dunia masih aman dan tetap terbuka. Namun ancaman Iran untuk menutup selat ini tuh masih membuat banyak negara tuh tegang gitu, masih parno gitu ya. Nah, gimana pendapat kalian tentang video hari ini? Apakah konflik antara tiga negara ini tuh akan semakin memanas atau apakah akan benar-benar terjadi perang dunia ketiga? Aku sih kayak, ya Allah jangan sampai kejadian ya. Ini kebetulan anak-anak saya masih kecil-kecil, jadi jangan sampai kita damai-damai aja gak sih? Kalau menurut kalian gimana? Tulis komentar kalian di bawah karena aku mau dengar pendapat kalian semua. Nah, skip video hari ini. Kalau ada info lain yang belum aku sampaikan atau kalau misalnya ada request untuk next video gitu ya, bisa banget tulis di bawah atau DM IG-ku @NadiaRahmatin atau TikTok @RahmatinNadia. Skip video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan kasusnya atau ceritanya. Jangan lupa subscribe biar makin semangat bikin videonya, dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye bye. And last but not least, thank you so much buat yang udah subscribe. Pokoknya aku bahagia. Thank you guys. Dadah.